Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat ketaatan. Kita baru saja melaksanakan sholat ibadah berjamaah, sholat maghrib, yang mana di dalam hadis satu langkah kaki orang yang melangkah ke masjidnya Allah untuk berjamaah, satu langkahnya pengangkat dosa, penghapus dosa, memberikan kebaikan dan mengangkat derajat. Satu langkah pergiyo dan balikyo. Jadi luar biasa. Kemudian nanti kita lanjutkan sholat berjamaah isya. Barang siapa man sholat isya jamaatin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia berada di jaminan Allah hatta yasbih, sampai subuh hari. Jadi kata ulama, jangan tinggalkan isya dan subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah, Allah jamin sampai sorenya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, Allah jamin dia sampai pagi hari. Kalau kita sholat sudah dijamin sama Allah, tenang hidup kita. Seandainya kita meninggal pada saat itu, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita berada di jaminan Allah. Ini hadis dalam kitab Musayyidin yang dibahas tentang hadis tentang masalah sholat fadilah sholat subuh dan isya berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Taqriratus Sadidan. Kemarin terakhir kita pembahasan tentang hal yang difardukan atas wudu. Ya, kita ulangi sedikit. Wudu itu yang wajib ada 6 cuman. Yang pertama adalah niat. Nah, niat itu tempatnya di dalam hati. Melapaskannya hukumnya sunnah. Kadang keliru melapaskan nawaitu wudu'a tapi di hati tidak berniat, maka belum dikategorikan berniat. Kalau tidak berniat maka belum dikatakan berwudu. Melapaskan niat hukumnya hanya sunnah. Nawaitu wudu'a iramil adasir asgori fadli ta'ala. Dan paling sedikitnya niat nawaitu wudu'ah sudah boleh. Nawaitu wudu'ah, nawaitu taharati, sengaja aku bersuci untuk sholat, boleh. Di dalam hati tidak ada bahasa, bebas mau bahasa apapun. Nah, kembali lagi kita katakan mahalul niat, tempatnya itu cuma satu di dalam hati. Ini berlaku di sekian banyak ibadah, mau zakat, mau Ramadan, puasa Ramadan ataupun sholat. Niat itu tempatnya dalam hati dan wajib hukumnya di dalam hati. Nah, melapaskan hukumnya hanya sunnah. Kapan niat? Berbarengan dengan basuh wajah. Nawaitu wudu. Nah, yang kelirunya belum wudu dia sudah niat. Ambil kerang, nawaitu wudu. Ini belum kategori wudu. Ini sunnah mencuci tangan. Nanti kita bahas. Habis fardu ini kita membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Kemudian rukun wudu yang kedua yaitu adalah membasuh wajah. Yang dikatakan wajah, nabatu sya'run, tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dambuk, ini dikategorikan wajah. Sampai
daun telinga. Daun telinga ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan ini wajar, ada yang mengatakan cukup sampai di sini. Nah, untuk kita keluar daripada khilafiyah, kita basuhlah semuanya. Jadi nama itu wudu. Nah, ini dikategorikan wajah. Nah, yang keliru sering kita temukan wudunya seperti ini, baik. Sampingnya tidak digosok, padahal ini bagian wajah. Nah, tidak sah. Nanti kita di hari kiamat belum dikategorikan orang yang menunaikan ibadah sholat. Kemudian wajah, dan ketiga adalah membasuh bagian tangan. Dikatakan tangan dari asabi, jari-jari sampai siku. Irfaq. Nah, sunnahnya dilebihkan 4 jari. Dilebihkan 4 jari untuk kehati-hatian gitu. Karena dalam kaidah fikih la yatimu wajib, tidak akan sempurna yang wajib sampai melebihi basuhan yang wajib, untuk kehati-hatian gitu. Kadang kelirunya pakai baju lengan panjang cuman bulunya sampai sini. Nah, ini belum kena sikunya. Nah, kadang malas. Jadi benar-benar dilebihkan 4 jari. Dilebihkan 4 jari. Dan sunnahnya digosok. Kira-kiranya kalau ada lakban atau lengket tidak terkelupas. Karena syarat wudu tidak boleh ada sesuatu yang lengket ke kulit yang mencegah air sampai ke kulit. Lakban, cen, lem altiku kalau sudah kering, apalagi baru pakai parfum belum dihilangkan airnya itu minyaknya. Kalau baunya tidak pengaruh, karena minyak itu kalau belum dihilangkan dia mencegah air sampai ke kulit. Nah, kenapa kalau kita dipinta sedangkan umroh baik yang perkara sunnah itu sebelum umroh kita disuruh manasik agar ibadah kita sempurna dan sah dan diterima. Bagaimana sholat yang tiap hari berulang dari balik sampai mati ini bakalan dihisab. Sementara kita acuh tak acuh bagaimana wudu itu ayo sholat baik, tidak bisa. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kalian sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Nah, kita tidak dengan Nabi Ustaz. Nah, kita kaji kitab-kitab ulama yang diterangkan oleh para asatidz atau ustaz. Nabi itu pernah lagi halaqah majelis, kemudian sahabat itu sholat. Nabi lagi kajian seperti ini. Jadi Nabi itu beliau sama sahabat selalu mengadakan majelis ta'lim seperti ini. Kemudian sahabat itu sholat. Irji usolli, kata Nabi. Ulangi sholat engkau. Diulangi sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, irji usolli. Ulangi sholat sekali lagi. Nabi perhatikan. Setelah salam sampai 3 kali, Nabi katakan, irji usolli. Ulangi sholat engkau. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa boleh sholat? Disuruh ulang. Kata Nabi, fa innaka lam yusalli. Sesungguhnya engkau belum sholat. Nah, karena di dalam sholat ada syarat, ada rukun yang wajib harus terpenuhi. Nah, al-awalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti yang pertama kali dihisab bukan zakat, bukan puasa, bukan sedekah, bukan beli semen ke masjid. Yang ditanya dulu adalah sholat. Makanya kita dipinta untuk meningkatkan kuantitas di dalam ibadah. Karena al-ibadatus shalah munajat. Artinya saatnya kita bermunajat kepada Allah. Tentulah kita butuh persiapan dengan matang. Tapi kalau mau ketemu pejabat, pakaian rapi, ngomong tertata, bagaimana gitu? Setiap hari bermunajat kepada Malikinas, rajanya manusia. Nah, tentu kita menyiapkan ibadah kita benar-benar sah dan benar menurut syariat. Bahkan kalau di dalam kitab tasawuf itu mengatakan nanti di hari kiamat banyak mereka yang menuntut amalnya. Ya Rabb, mana amalan sholat aku?
Sahdu kata Allah. Sudah ganti kosong. Padahal sholat terus. Nah, rupanya sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, belum dikategorikan orang yang menunaikan kewajiban. Terima itu bonus. Terima bukan rukun. Kita sholat nih diterima nih, bonus gitu amal. Cuman kalau sudah sah diterima, terconteng selesai, telah menunaikan ibadah. Mau aman, sholat jamaah. Setidaknya kita tidak khusyuk, imamnya khusyuk. Imam tidak khusyuk, ada makmum yang khusyuk. Nah, ketika satu yang ada khusyuk terangkat amal sholatnya, jadi lebih aman berjamaah. Jadi aman jamaah itu. Kemudian rukun yang ketiga yaitu membasuh kepala, mashu. Cukup kita ambil air, cukup, sudah cukup, sunnah. Kali Imam Malik sampai bagian kepala sunnah sekali cukup. Wajib. Kemudian yang keempat, yang kelima, kaki. Kaki dari matok kaki sampai ka'ben, dari ujung jari kaki sampai matok kaki. Dilebihkan juga di matok kaki itu dilebihkan juga 4 jari. Nah, dan harus rato. Jangan kelirunya itu terkadang ngidupi keran disepak-sepak Nah, ini bawahnya tak terbasuh. Kalau tak terbasuh berarti belum basah, belum sah wudunya. Otomatis sholatnya tidak sah. Makanya sholatnya tidak membuat efek kebaikan. Padahal inna sholati anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya definisi sholat itu mencegah dari perbuatan baik, keji dan munkar. Tapi sholat yang benar, sholat itu kalau benar secara syariat itu akan berefek kepada zahir dan batin gitu. Wudunya benar, wajahnya akan bercahaya. Hatinya bakalan tenang ketika setelah ibadah. Tapi sholatnya benar-benar sah, wudunya benar-benar sah. Nah, yang keenam, rukun wudu yang keenam yang terakhir adalah tertib. Tertib ini definisinya berurutan. Niat berbarengan wajah, sudah niat adalah wajah, sudah wajah adalah tangan, kepala, kaki. Keenam tertib harus berurutan. Contoh, kita sudah wudu nih. Muko, sudah muko kan tangan kan? Sudah muko, tangan, kepala. Pas di kepala kita ingat. Oh iya nih. Tadi wajah ini belum terbasuh sini. Nah, kalau belum basuh berarti belum sah. Ulangi lagi wajahnya. Kembali lagi tangan, baru kembali lagi kepala. Harus tertib. Karena rukun tertib. Beda sama mandi wajib. Sudah mandi wajib, sudah selesai. Ada lakban di sini, ada koyok, belum dicabut. Kan tidak tersentuh air. Solusinya gimana? Cukup dia buka, basahi ya air. Nah, tidak perlu dia mandi lagi, diulangi. Cuma kalau wudu berurutan. Tadi sudah wudu nih, pas di kaki kan, tadi kepala, tadi belum basuh wajah nih, datangi wajahnya, kemudian tangan, kepala, baru ulangi kaki lah. Karena syaratnya rukunnya tertib. Beda sama mandi tadi. Kalau mandi cukup, sudah mandi, tengok di kakinya ada koyok atau lakban. Cukup dia buka, basuhkan Nah, itu kalau di mandi wajib. Kemudian di dalam kitab Taqrirat dibahas lagi antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, seandainya dia menyelam, tertibnya hilang. Kita punya kolam besar. Ketika dia mau wudu, nyelamnya dia nawaitu wudu. Cukup, tidak perlu dia gosok-gosok 3 kali sudah. Cukup. Nah, tertib ini bisa hilang kapan? Ketika dia menyelam. Nah, itulah rangkaian penjelasan di Rabu kemarin supaya ilmu itu semakin diulang, semakin kuat, semakin lengket dan enak kita mengamalkan dan menyampaikan. Kalau ada yang bertanya, saudara atau anak atau istri, kalau diulang lagi insya Allah menjadi kokoh dan kuat. Sebagaimana pisau itu semakin dipakai semakin tajam. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru, faslun wasunanuhu
bab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam wudhu. Sunnah ini di awal-awal kita buka kajian sudah dibahas. Definisi sunnah yaitu ma yusabu alal fi'lihi wa la yuqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau dia tinggalkan tidak dapat dosa. Itu definisi sunnah. Cuman rugi, oh sunnah jangan. Bukan. Kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupi sunnahku, ma'i fil jannah, dia akan bersamaku nanti di surga. Dan sebaliknya, man raghiba ala sunnati falaisa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku, kata Nabi, bukan golongan daripada umatku. Alhamdulillah, kalau kita belum bisa mengamalkan sunnah, jangan caci maki orang yang mengamalkan sunnah. Sudah, aku belum bisa, belum mampu. Tapi jangan membenci sunnahnya Nabi. Ini kadang kekeliruan. Dia tidak mengamalkan tapi dia membenci. Alhamdulillah. Dosanya besar. Kata Nabi, ancaman Nabi, falaisa minni, bukan golongan dari umatku, kata Nabi. Nah, jadi sunnah-sunnah di dalam wudu ini banyak. Nah, namun sunnah ini banyak. Tahu, namun sunnah juga. Wanafal, namun sunnah juga. Mandub, namun sunnah juga. Wal hasan, namun sunnah juga. Wal mugharibu, namun sunnah juga. Jadi banyak. Wa sunanuhu ay al wudu'i kasyiratun. Banyak sunnah wudu ini tersebut. Bahkan sampai sittan wasitina, sampai 66 di dalam sunnah-sunnah wudu. Banyak, luar biasa. Cuma kita beberapa. Yang pertama adalah siwak. Siwak, dibasahin siwak. Kemarin di pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah jelaskan fadilah siwak ini begitu banyak. Nah, sunnah kita bersiwak, dibasahkan air dulu. Nah, disunahkan bersiwak. Al-lugatan siwak ini secara bahasa adalah menggosok wal alatuhu, dengan alat. Seandainya ada alat, pakai benda yang kasar, kayu yang kasar diperbolehkan. Cuman yang abdulnya pakai kayu arok, kayu yang memang benar-benar kayu siwak. Ini udah banyak dijual di Mahabbatullah, toko-toko Islami banyak, murah kok, 10.000 rupiah, masih mahal harga rokok. Ini pahalanya besar. Orang yang bersiwak memudahkan sakaratul mautnya dan memudahkan lafaz la ilaha illallah dan mempastikan lidahnya dan mencerdaskan daya ingat supaya tidak pikun. Woi, luar biasa siwak ini. Kalau kita jelaskan fadilahnya masih banyak. Dan 2 rakaat bersiwak lebih afdal daripada orang yang sholat 70 rakaat tanpa siwak. Itu hadis, boleh di browsing di Google, itu hadis. Bahkan Nabi itu mengatakan, laula asuqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda salati, indal kulihal, indal wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, sungguh akan aku perintahkan mereka setiap wudu dan setiap hal bersiwak. Nabi mau masuk rumah siwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak. Apalagi kita sholat tarawih 23 rakaat sama witir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lagi siwak lagi, tinggal lagi. Kalau guru kita dulu siwak lagi, tegak lagi, assalamualaikum. Bahkan kalau di dalam kitab Hasyiatul Bajuri, kita sudah sholat lupa siwak, boleh kita bersiwak sekali, 2 kali, yang penting jangan 3 kali berturut tuh. Cuma kita lakukan aneh, kata orang. Nah, padahal sunnah, saking sunnahnya. Jadi siwak sebelum berwudu disunahkan bersiwak. Jadi berislam itu bersih. Islam itu bersih. Bersiwak agar ketika sholat, seandainya ada habis kundurian, makan daging, nyangkut-nyangkut itu kan tidak ganggu dalam sholat. Kemudian summa tasmiyah, disunahkan tasmiyah. Makrunatun, berbarengan dengan biniyati ma'al awal gusli kafaini. Nah, jadi di awal itu bukan niat wudu, tapi niatnya sunnah untuk sunnah wudu, diambil kerang terus. Nawaitu sunnal wudu. Sebelumnya bismillah. Bismillah. Paling sedikitnya bismillah ya. Bismillah. Al-akal.
Wal kamil, sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditambah lagi yang lebih bagus lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita berta'awuz ini meminta tolong kepada Allah agar kita itu dilindungi dari godaan syaitan. Karena syaitan itu sama Bani Adam, dari bangun tidur ke bangun tidur itu selalu digoda, dibuat malas, dibuat ragu, dibuat lupuh dengan ibadah. Jadi sunahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanul wudu. Dalam hati, ya Allah, sengaja aku sunau wudu. Dapat pahala dua. Pahala wajib wudunya dapat, pahala sunnahnya dapat. Jadi luar biasa. Nawaitu sunau wudu. Nawaitu sunau wudu. Di dalam kitab Al-Askar itu ada ditambah lagi zikir-zikirnya. Bahkan qala al-fuqaha, para ulama ahli fikih, yustahabu fi ida'watil ja'ati anil salaf. Sangat dianjurkan membaca zikir-zikir ketika dalam berwudu. Saking diperintahkan. Yaqulu ba'da bismillah, setelah bismillah, alhamdulillahillazi ja'alal ma'u tahuran. Ya Allah, jadikanlah air ini menjadi suci untuk diriku, menyucikan diriku. Sambil pertama niat sunnah wudu, kemudian ditambah lagi, ya Allah, jadikanlah air ini untuk mensucikan diriku. Nah, dua pahalanya, pahala zikir dapat, pahala sunnahnya dapat. Bahkan di dalam Al-Quran itu, alhamdulillah kita diberikan taufik wal hidayah, Allah memberikan inayah, pertolongan untuk kita bisa mengkaji di dalam ilmu agama. Karena al-anbiya la yurisu dinar wala dirham. Nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Ya kati Nabi itu ninggalin duit. Tapi Nabi itu yurisul ilm. Nabi itu mewariskan ilmu. Jadi yang kita duduk di majelis ini kita ambil adalah warisan para nabi. Dulu sahabat pernah datang ke pasar. Ya bulan. Kenapa di pasar ini lagi ramai? Enggak nengok di masjid itu orang lagi bagi-bagi warisan Nabi. Ya bu, berbondonglah datang ke ditinggali pasar. Sampai tengok di masjid, ada kata orang bagi warisan. Cuma ada kajian. Nah inilah warisan Nabi mewariskan ilmu. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, tidaklah orang itu dari rumahnya dengan bawa dosa yang begitu besar, dosa yang begitu banyak, kemudian duduk hadir di majelis ilmu, tersentuh hatinya, kemudian dia, ya Allah, aku ingin mengamali ini, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, balik ke dalam keadaan suci. Kata Sayyidina Umar, yang luar biasanya. Kalau kita taubat istighfar, belum tentu istighfar kita didengar Allah. Kalau duduk di majelis ilmu, yastaghfiru, malaikat yang beristighfar, malaikat membentangkan sayap. Kemudian malaikat beristighfar, ya Allah, ya Rabb, ampunkan fulan, ya Rabb, ampunkan fulan. Kalau sudah malaikat yang meminta ampuni, luar biasa. Dan fadilah majelis ini itu berefek kepada dirinya dan satu rumah tempat dia tinggal. Banyak kalau kita mengisahkan. Dulu ada satu kisah, ini hadis, boleh dibuka di jam, kalau ada kitab boleh buka di searching di Google. Hadis tentang kakak beradik yang kakaknya punya usaha, adiknya hobi pergi ngaji. Jadi adiknya pergi haji, hadis majelis seperti ini. Kemudian ngadu, ya Rasulullah, adik aku tuh ngaji terus, jarang dia bantu aku di toko. Kemudian Nabi bertanya, toko ente sukses kan? Iya benar. Tahu tak, berkah adik ente kajian itulah dapat berkahnya ke usaha dirimu, kata Nabi. Jadi berefek kepada keluarga dan berefek kepada anak. Salah satu tarbiyah bil walad, pendidikan untuk anak itu adalah dari kedua orang tuanya. Kalau sekedar lisan itu tidak mengefek.
Contoh, sholat, bapaknya main handphone, itu tidak membekas. Tidak akan mau itu sholat. Pergi ke masjid, bapaknya di rumah. Tapi kalau orang tuanya ke masjid, mau kemana ya? Ikut. Tanpa dia ajak. Mungkin yang ada anak kecil di rumah, ketika dia sholat, anaknya langsung dekat, langsung ikut gerakan sholat. Jadi tarbiyah bil af'al itu lebih fasih daripada bilisan. Nah, kalau kita ingin merubah di suatu keluarga, ya rubah dari kita sendiri. Tidak cukup dengan lisan, tapi dengan tunjukkan dengan fiil, dengan perbuatan gitu. Nah, perbuatan ini lebih fasih daripada lisan. Lisannya fasih, tapi fiilnya udah kate. Perbuatannya udah buka Quran, udah gawe, bapaknya buka HP. Bagaimana mengefek seperti ini kan? Lanjut. Jadi bismillah. Seandainya dia lupa baca bismillah, nanti kita bahas. Kemudian watallafuz bin niat, ketika dia melapaskan niat hukumnya sunnah. Wa istishabuha, dan untuk menjaga niat tersebut nawaitu sunnal wudu lillahi ta'ala, sambil cuci tangan. Masuk kumur nanti kita jelaskan. Kemudian fa'in taraka tasmiyah fil awali, kalau dia meninggalkan bacaan bismillah, lupa atau sengaja ditinggalkan, atta biha qoblal faragi, maka disunahkan mendatangkan bacaan bismillah tersebut. Sudah basuh muka nih, dia ingat tadi lupa baca bismillah. Sunnah dia baca bismillah. Lapas ke mana? Fayaqulu bismillahi fil awalihi wal akhir. Walaupun sudah di tangan, walaupun sudah di wajah, tetap disunnahkan. Hukumnya masih sunnah. Kapan? Qoblal faragi, sampai sebelum dia selesai. Kalau sudah selesai, apa lagi? Tidak disunahkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnah wudu. Atau dia langsung nawaitu sunnah wudu. Kumur, kuping, pas wajah, ingat. Tadi lupa baca bismillah. Bismillahi awalihi wal akhiri. Bismillahi fil awalihi wal akhiri. Ini disunahkan, tetap disunahkan. Bahkan Nabi mengatakan, kullu amri zibalin, setiap suatu perkara la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan kalimat bismillah, fahuwa aqta, terputus. Ulama mengatakan abtar, dan mengatakan qalil barokah. Ada yang barokahnya terputus kata ulama, ada yang mengatakan berkahnya tidak ada. Apapun dilakukan tanpa bismillah, keberkahannya tidak ada. Ada yang mengatakan sedikit, ada yang mengatakan tidak dapat berkah. Artinya berkah itu adalah kebaikan. Makan tidak baca bismillah, tidak ada kebaikan makanan itu masuk ke perut, karena tidak diawali dengan lafaz Allah. Kalau nyembelih mazhab Imam Syafi'i bismillahi Allahu akbar, hukumnya di mazhab kita sunnah. Kalau Imam Malik hukumnya wajib, tidak sah kalau tanpa bismillah. Kalau kita nyembelih lupa baca bismillah, tetap sah, jangan tidak sah. Mazhab kita aku tetap disunahkan. Kemudian kama fil akli wal surbi, sebagaimana makan dan minum. Sudah makan, 3 suwak lagi habis. Baru ingat, ya Allah tadi lupa baca bismillah. Bismillahi fil awalihi wal akhir. Nah, kata ulama kadang sambil buru-buru gitu, setan muntahkan lagi. Jadi kalau kita makan tak ada baca bismillah, kita biusyaitan, setan tuh ngikut juga makan. Jadi ada satu kisah hikayat dari para ulama. Ulama ini kasab, dia bisa melihat syaitan. Syaitan kurus dan setan gemuk. Jadi ente kok kurusnya katanya. Iblis kok tak kurusnya? Yo aku saro, aku ditugaskan ikut dia nih, cuman aku saro. Dia nih kalau apa-apa baca bismillah, nak mandi, nak masuk WC, nak makan, nak jima. Jadi aku tak ada bisa mengikuti, nak masuk rumah tak bisa, bismillahirrahmanirrahim, dia ucap tak bisa. Jadi aku tak terurus. Esiko ini kok gemuknya bersih, enak ikut dia nih. Kenapa? Makan minum tak pernah baca bismillah, mandi tak pernah baca doa-doa semuanya. Jadi setiap fiil yang tanpa lafaz Allah itu ada syaitan yang mengikuti. Begitu juga kalau di sini ditambah lagi masalah
Wal jima, seperti juga orang yang berjima, kal jima. Jangan lupa doanya apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannib bima razaqtana. Jangan lupa. Nah, kenapa kalau dia tak baca doa auzubillah atau Allahumma jannibna minasyaitan, itu setan ikut juga berjima. Nah, kalau sudah setan ikut juga, ketika inzal, setan inzal juga. Nah, takutnya setan ikut investasi. Nah, pas lah besar marah, kau ini kelakuan kau kayak siapa? Nah, rupanya setan ikut investasi di situ. Nah, ini penting nih, kalau sedang berhubungan jangan lupa baca doa. Doa ini penting. Penting nih. Allahumma jannibna minasyaitonir rajim bima razaqtana. Jadi jangan lupa. Yang anaknya udah besar lupa ya banyak istighfar ya lah. Baca doa. Kemudian fa illam tayaqqan tahuruma, kalau seandainya dia tidak yakin kesucian. Kesucian apa? Kedua tangannya ini kalau dia ada basuhan untuk menyelupkan gurihal gamsuhuma fil ma'i qalil. Makruh dia kalau untuk wudu tidak apa-apa, ada keran. Seandainya dia ada wadah, airnya kurang 2 kula, dia ragu, suci tak tangan aku ya. Nah, jangan celupkan. Kalau dia celupkan juga hukumnya makruh, sah tak sah. Karena kan najis kan harus nampak, cuman ada keraguan hukumnya ketika dia menyelupkan. Ma'iin qablal ghaslihi ma salah semara. Disunahkan juga sebelum dia ada benda yang cair sebelum dia membasuh tangannya dihilangkan dulu, takutnya ada cair-cairan yang lengket, dihilangkan dulu kalau dia udah kaki keran misalnya mau nyedot. Kemudian summal madmadha. Nah, setelah cuci tangan dengan niat nawaitu auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnah wudu. Nah, sunnah juga madmadha. Madmadha ini memasukkan air ke mulut. Madmadha. Summa istinsak. Kemudian istinsak itu masukin air ke hidung, tapi dihisap. Emang sakit kalau awal-awal sakit. Kemudian madmadha ini diitibai juga mengikuti setelah itu disunahkan juga ketika dikumur-kumur disunahkan mubalaghah. Jarang ya udah melakukan ini ya. Jadi bersih gitu. Islam itu benar-benar bersih ya. Sini kita kerongkongan bersih, habis makan minyak, gorengan, terus ketika berkumur 3 kali dibuang 3 kali. Bagaimana bersih kita kalau benar-benar sunnah-sunnah kita aja. Nah, istinsak itu masukkan air ke hidung di sedot. Kemudian sunnah buang lagi dengan tangan kiri. Sudah masuki sedot itu bagus, memang sakit. Kalau untuk orang pilek itu bagus. Tidak biasa memang sakit ya. Nah, disedot, kemudian tangan kirinya dibuang. Membuang pakai tangan kiri. Wal afdalu yang paling afdal ajma'u bainahuma bisalasin gharafatin. Disunahkan juga yang afdalnya pakai 2 tangan berbarengan. Mau siko-siko langsung ke hidung boleh, mau langsung siko-siko kumur-kumur baru hidung boleh, bebas. Sunnahnya 3 kali. Kemudian yatamat ma'du min akli ghurfatin summa yastasiku bakia. Kemudian setelah dia air tadi dikeluarkan ke hidung, dimasuki hidung, dikeluarkan lagi sisa-sisanya. Bayangkan kita naik motor setiap hari di jalan, aktivitas kita masuk kotoran kita sampai sadari. Nah, ketika kita berwudu itu benar-benar bersih kalau dimasuki hidung ini. Dan disunahkan juga ada zikirnya wa yaqulu man madha, ketika ayat tadi dimasuki ke mulut, sunahnya udah baca doa, Allahumma la tahrimni, ya Allah haramkanlah, jangan engkau haramkan raihatun wanginya naimi nikmat-nikmat wa janatikah dan surgamu. Jangan engkau haramkan diriku untuk menikmati daripada nikmatnya
surga. Otomatis kalau kita dapat nikmat surga berarti kita masuk surga. Jadi ada zikirnya. Kalau ada apa sudah dalam hati, ya Allah jadikanlah lisan ini untuk berkata yang baik, ya, bebas lah. Cuma ada zikir-zikir tertentu. Kemudian wa yaqulu indal ghusla, ketika dia membasuh hidungnya istinsak, ada doanya. Sudah tadi istinsak ya. Man madha tadi ketika kumur-kumur doanya Allahumma aski min hawadin nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikanlah aku orang yang meminum airnya telaga Kausar nanti di hari kiamat. Nah kalau istinsak tadi, ya Allah jangan engkau haramkan diriku untuk mencium daripada nikmat-nikmat surga. Karena jangankan kata ulama masuk neraka, menyium aroma neraka tersebut sudah menjadi azab buat kita. Sudah menjadi azab. Kemudian setelah kumur-kumur, madmadah, masuk hidung, wal mubalaghah tadi. Mubalaghah sudah juga. Li ghairi shaimin, kecuali bagi orang yang puasa. Kalau mubalaghah ini kumur-kumur di dalam bulan Ramadan itu tetap disunahkan, tapi yang khafif ringan deh. Nah, tidak disunahkan mubalaghah. Kalau kayak gini takutnya telan batal. Jadi sunahnya ringan deh. Tak ngambil sunnah. Wa tasbiqul ghusli mas'u wa tahlilu. Dan disunahkan juga meninggal kali-kali basuhan. 1 kali, 2 kali, 3 kali hukumnya 5 kali, 4 kali. Kalau sudah terbasuh semua dia dilebihkan namanya israf. Hukumnya makruh kalau air sendiri. Kalau air yang diwakafkan hukumnya haram. Karena air wakaf itu pakainya seputunya baik, seperlunya baik. Jangan berlebihan. Karena itu hak orang banyak. Kalau air dewek makruh, kalau air yang diwakafkan hukumnya bisa jadi dosa. Jadi sunah 3 kali ketika dia membasuh dan mengusap, wa tahlil dan menyela-nyalai. Salah-salakan. Salah-salakan. Sampai Isa ya. Sampai Isa apa tanya jawab ya. Sampai Isa. Terus tanya jawab. Oh setelah Isa. Kemudian disunah juga ketika masuk wa tahlil menyala-nyalakan. Nah, ini penting. Kalau dia takutnya kalau kita tidak sela-sela ada bagian yang menghalang kulit kan tidak nampak. Kalau kita kayak gini, nah apa nih kita buang basuh. Sunnah tahlil itu menyala-nyalai, wa tahlil menyalai. Bagian wajah juga selah digosok. Jangan kayak gini deh. Kemudian wa tayawuzul saqu bil yakin. Sampai bawa masul jami' ra'si. Sunnah kalau kita kan wajib itu cuma cukup deh. Udah cukup. Nah. Sunnahnya jami' ra'si, mengusap semua kepala. Sunnah. Tapi kalau sedikit sudah dapat wajib. Dosa buka topi ketika wudu. Kayak gini dah cukup sudah gugur kewajiban. Kalau sunnahnya basuhlah sampai seluruh kepala. Fa in lam yurid naza al mal ala rasihi, kalau dia pakai topi atau pakai imamah atau dia pakai sorban tapi dia tidak mau buka kepalanya, boleh dia masahu juz'in ana min rasi summa tamami ala syatiri salasa. Misalnya seperti ini, saya tidak mau buka topi ini ketika basuh tangan, kemudian kepala. Saya tidak mau buka topi, kayak gini kan. Nah, kemudian saya sempurnakan dengan bagian atas. Dapat sunnah. Kadang orang pakai imamah, tidak mau dibuka, sudah kayak gini. Yang penting sini wajib nih, teruskan sampai ke topi. Mungkin pernah nengok lah kalau ya. Di masjid-masjid besar itu yang pakai sorban itu dia tidak mau buka topi, sengaja dia langsung kayak gini. Dapat sunnah.
Kemudian summa mas'ul uzunaini tahiruhuma wa batinuhuma. Kemudian disunahkan juga membasuh kedua kuping. Kuping ini bukan kewajiban tapi sunnah. Kita tinggalkan enggak apa-apa. Kumur-kumur itu kita tinggalkan enggak apa-apa. Masuk hidung itu enggak apa-apa. Cuma enggak dapat pahala. Yang wajib itu kan cuma 6 yang kita bahas. Nah, sunnahnya ketika membasuh kuping keluar dah, air masuk dulu. Bagaimana bersih gitu kan? Kalau kita benar-benar mengerjakan sunnah-sunnah di dalam zahir maupun batin. Bahkan kalau di dalam kitab lain itu disunahkan kayak gini dulu baru dimasuki, baru dibasuh. Jadi zahir batin. Kadang kita butuh kayak gini weh. Nah, sunnahnya masuki. Betul. Jadi rato. Insya Allah bersih lah kalau orang yang mengerjakan sunnah dan nanti lagi kotoran. Zahir dan batinnya. Kemudian sunnah juga pakai bimain jadid, pakai air yang baru. Satu kali pakai air yang baru. Atau kayak gini sudah nih. Ambil lagi air baru bagian sih. Boleh sunnahnya pakai air yang baru. Sudah dia kayak gini, ambil lagi baru untuk masukin. Nah, jadinya jatuhnya 6 kali sebenarnya. 6 kali kiri. Kemudian wa tahlil asabi yadaini bitasbik, sunnah juga menyelai jari-jari. Kalau dia tidak basuh tak apa-apa. Cuma sunnah pakai kelingking. Ketika dia basuh, misalnya tangan kanan dulu, sunnah dia. Kemudian kiri lagi. Dari sini bebas. Tasbih. Sunnah tasbih. Jadi bagaimana atau seperti ini. Kemudian wa asabi rijlaini, dan jari kaki bil hisir, menyala-nyalanya dari ujung kelingking. Ya, dan tangan yusra yang kiri minal asfali hisir yumna ilal hisir yusra, dari kanan. Misalnya basuh kaki, sudah dia basuh kaki, sunnahnya pakai ini selai. Dari bawah tariknya ke bawah. Tarik ke bawah. Terus sampai ke kelingking kiri. Ini sunnah. Dilakukan dapat pahala. Sempurna dan wudhu itu sempurna. Tariknya ke bawah. Wa tatabau, dan berturut-turut dari kanan ke kiri. Sunnah hukumnya. Kemudian wa tayammunu, dimulai dengan tangan kanan. Nah, kalau ada orang berwudu tangan kiri dulu salah. Tetap sah. Cuma tidak dapat sunnah, artinya makruh. Kalau tidak aja. Sunnahnya tangan kanan dulu. Seandainya ada orang berwudu tangan kiri dulu, kaki kiri dulu, baru lagi kanan, tetap salah, tetap sah. Sunnahnya kanan dulu sunnahnya. Mau kiri dulu tetap sah. Kemudian wa italatul burratihi tahjirihi, setiap basuhan disunahkan dilebihi. Kalau kaki dilebihin 4 jari, kalau tangan dilebihin 4 jari, kalau kepala dilebihin juga. Jangan pas-pasan. Nanti di dalam hadis, wudu orang mukmin itu di hari kiamat akan menjadi cahaya. Lebih itu menjadi cahaya nampak. Ini umatku, pinggir ke sini. Mereka yang berwudu, yang buruk melebihi basuhan yang wajib. Kemudian watarkul isti'anah bisabil ilal uzrin. Nah, sunnah juga tidak diwudui orang kecuali dalam keadaan uzur. Saya sehat nih, mentang-mentang saya bos, tolong wudui. Nah, ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh sah.
kecuali ada uzur sakit, sebelah ini tidak bisa megang kayu untuk wudu. Tidak ada makruh, bukan disengaja. Minta tolong tanpa uzur hukumnya makruh di dalam wudu. Kemudian wan naqsi wa tansif, makruh mengibas-ngibas sudah wudu dihilangi airnya, risi dengan air, hukumnya makruh. Kemudian wa tasbih, mengeringkan, karena bekas wudu itu menjadi asar ibadah, saksi untuk ibadah itu. Nanti dibahas lagi, kecuali dingin, dinginnya hilang nanti masuk angin, boleh. Kalau uzur itu udah tidak dijadikan hukum kalau uzur. Kemudian wa tahrikul khatam, menggerak-gerakkan cincin, pakai cincin nih supaya airnya masuk. Kalau kutek itu tidak sah wudunya ya. Kalau orang yang pakai kutek, perempuan, ada laki-laki kutek, itu wudunya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah kalau sudah berkeluarga. Kenapa? Karena kutek itu lapisannya cat, tidak bisa air sampai ke kulit. Lain dengan henna. Kalau henna zatnya sudah hilang, airnya sudah hilang, tinggal asarnya besar sah kalau henna. Tapi kalau kutek itu sifatnya seperti cat, dia menghalangi air ke kulit. Atau semir yang, kalau semir yang dari henna sah, bisa dipakai untuk mandi wajib. Ada semir yang terbuat bahannya dari cat, jadi rambut itu terlapiskan cat. Nah kalau mandi wajib otomatis kan tidak masuk air ke rambut tersebut. Nah, tapi kalau henna airnya benar-benar hilang, tinggal zatnya baik, asarnya, bekasnya baik. Kemudian wal bada'u bil ana li wajhi, ketika dia membasuh wajah disunahkan dari bagian atas. Boleh aja kayak gini, boleh dari samping boleh cuma sunnahnya dari atas. Kenapa? Kalau air itu ngucur, dia lebih cepat turun juga dari atas. Sunnah dari atas. Mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh. Cuma tidak dapat sunnahnya dari atas. Nah. Kemudian wafil yadin rijali bil asabi, kemudian di dalam, kemudian menyalakan jari-jari sudah tadi. Fa in soba alaihi ghairihi, kalau dia maka dimulai dari, kalau membasuh tangan dimulai dari jari-jari, ini sunnah, mau dari mana pun boleh, ini sunnah. Fa in soba alaihi ghairihi, kalau dia minta tolong orang lain, tolong centong tuangkan aku wudhu. Nah, sunnahnya dari sini baru ke sini. Nah, kalau yang nuangi orang lain sunnah. Tapi ini mau dari sini, mau dari sini sah. Yang penting rata. Bada'u mirfaq habaini, dan dimulai dari mirfaq. Jadi salah. Kalau dia nganu dewe, wudunya dewe, di pikiran dewe. Nah, sunnah dari sini ke sini. Kalau orang lain yang nganu bada'u mirfaq, orang nuang ini, tolong tuangin, sunnahnya dari sini. Terbalik tadi ya. Kalau nganu dewe, sunnahnya dari jari-jari sampai mirfaq. Nah, kalau orang yang lain yang nuangi, sunnahnya mulai dari sini. Tolong tuangi. Cuman ini bebas lah ya, yang penting rata. Jadi kadang orang nanya, sebenarnya Ustaz, wudu itu dari jari atau dari mirfaq dulu? Sementara Quran dari jari-jari sampai mirfaq. Inilah dalilnya. Kalau dia nganu dewe, dari jari ke mirfaq. Kalau orang lain yang nuangi, dari mirfaq ke sobi. Kemudian wadal kul udwi, dan disunahkan juga menggosok anggota badan sudah masuk makan kelopak mata di bagian sini sunnah. Takutnya maaf kalau bangun tidur itu ada kotoran, sunnah dia
Jika lagi kemudian menghadap kiblat hukumnya sunnah. Masuk Isa? Wallahu a'lam. Sallallahu